EXO, kiss me, don't say no. EXO, EXO, kiss me, just say oh. Identitas sosial. Identitas sosial adalah watak dan karakteristik yang dimiliki setiap individu dan diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Adapun menurut Richard Jenskin 1996 dalam Giddens 2009 menyebutkan bahwa identitas sosial adalah pemahaman kita atas siapa diri kita dan atas siapa orang-orang lainnya, serta termasuk pemahaman orang-orang tersebut atas diri mereka dan atas diri kita. Identitas sosial dibedakan menjadi dua, yaitu identitas primer adalah identitas yang terbentuk sejak kita lahir. Contohnya adalah gen, ras, dan etnis. Selanjutnya identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang terkait peran dan status sosial. Identitas ini dapat berubah seiring dengan perubahan peran dan status seseorang. Contohnya adalah identitas sebagai warga negara, anggota organisasi, atau profesi. Tindakan sosial. Tindakan sosial adalah sebuah tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Secara umum, tindakan manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia antara lain adalah kebutuhan primer, sekunder, dan integratif. Kebutuhan primer. Kebutuhan ini juga disebut dengan kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan makan dan minum, istirahat, berlindung dari iklim dan cuaca, memiliki keturunan, dan kesehatan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan ini bertujuan untuk lebih menyempurnakan hidup seperti pendidikan, kegiatan bersama, dan kontrol sosial. Kebutuhan integratif. Kebutuhan ini muncul karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk berpikir dan bermoral. Contohnya adalah ada prinsip benar dan salah, pengungkapan perasaan, perasaan kolektif, dan kebersamaan. Kedua, tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Tindakan manusia pada hakikatnya muncul karena luapan emosi yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi dirinya atau orang lain. Tindakan positif adalah tindakan yang membawa keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain. Contohnya adalah belajar memasak agar dapat membantu meringankan pekerjaan rumah ibu. Sebaliknya, tindakan negatif adalah tindakan yang membawa kerugian bagi dirinya atau orang lain. Contohnya adalah korupsi. Yang ketiga, tindakan manusia merupakan implementasi dan ciri kebudayaan yang dianutnya. Tindakan masyarakat suatu daerah yang dilakukan sejak dahulu kala dan masih berlanjut hingga saat ini merupakan kebudayaan yang akan menjadi ciri khas suatu daerah. Kebudayaan yang diimplementasikan dalam tindakan anggota-anggotanya yang akan menjadi adat dan kebiasaan. Contohnya adalah masyarakat Bali setiap tahun melakukan tradisi nyepi, bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan diri dan manusia dan alam semesta. Tindakan sosial dibedakan menjadi 4, yaitu tindakan sosial tradisional, tindakan yang dilakukan pada situasi tertentu sebagai hasil dari tradisi dan adat istiadat. Tindakan ini dapat juga dikatakan sebagai cerminan identitas masyarakat tersebut. Contohnya, kebiasaan orang Jawa saat berjalan melewati yang lebih tua. Tindakan sosial afektif. Tindakan ini sebagian besar dikuasai perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal budi. Contohnya adalah menangis secara berlebihan ketika menonton film sedih. Tindakan sosial rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan berdasarkan pada akal atau secara rasional dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dan digunakan dan tujuan yang hendak dicapai. Contohnya, Jay menghabiskan waktu luangnya untuk belajar daripada bermain game. Tindakan sosial rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang berkembang di dalam masyarakat.
umumnya ditandai dengan prinsip-prinsip moral atau etika yang dilaksanakan sebagai kolektif untuk kebaikan masyarakat. Contohnya adalah seorang muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu karena nilai keagamaan. Hubungan sosial. Hubungan sosial secara umum adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari satu. Ada komunikasi antar pelaku, ada tujuan tertentu, ada dimensi waktu. Syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial ada dua, yaitu kontak primer. Kontak primer adalah interaksi yang terjadi secara langsung atau bertatap muka. Kontak sekunder adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang dilakukan melalui perantara alat. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi meliputi komunikator atau pemberi informasi, komunikan atau penerima informasi, pesan. Komunikasi dapat disampaikan secara langsung atau melalui perantara. Faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, simpati. Simpati adalah rasa iba terhadap sesuatu. Contohnya adalah rasa kasihan kepada pengemis di jalan. Yang kedua ada empati. Empati adalah rasa iba terhadap sesuatu yang melibatkan aksi. Contohnya adalah melihat ibu yang sedang kecapekan mengerjakan pekerjaan rumah, akhirnya Jay membantu ibunya. Ketiga ada sugesti. Sugesti ini adalah sesuatu yang bersifat membujuk atau mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang. Contohnya adalah seorang penipu yang menghipnotis korban untuk memberikan uangnya. Keempat ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan yang bertujuan tertentu. Contohnya adalah Jay yang memberikan dukungan dan saran kepada adiknya yang sedang putus asa belajar. Yang kelima ada imitasi. Imitasi ialah tindakan meniru orang lain. Contohnya adalah Jay melihat sebuah video tren TikTok viral yang lewat beranda TikToknya. Lalu ia pun mengikuti tren tersebut. 6. Identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan seseorang untuk menyamai pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Contohnya adalah seorang transgender yang sangat ingin menjadi wanita. Akhirnya ia melakukan operasi untuk menjadi seperti wanita sungguhan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi berlangsung dalam dua jenis, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah mengarah pada persatuan atau integrasi sosial, antara lain 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya adalah kerjasama suatu kelompok untuk mendiskusikan tugas kelompok. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah proses interaksi sosial yang dimana individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik atau perbedaan berusaha untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai keadaan yang harmonis dan stabil. Contohnya adalah kompromi dalam keluarga, toleransi antar agama, atau negosiasi dalam hubungan kerja. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses di mana individu atau kelompok dari budaya yang berbeda berinteraksi secara intensif dan berkelanjutan, sehingga terjadi perubahan kebudayaan dan terbentuknya kebudayaan baru. Contohnya adalah pernikahan antar etnis, perpaduan gaya berpakaian, atau penyerapan kebiasaan makan dari budaya lain. 4. Akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya. Contohnya adalah seni bangunan Candi Borobudur, seni wayang, dan seni musik keroncong. Yang kedua ada disosiatif. Disosiatif adalah cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu, antara lain A. Persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah dua klub bola sedang bersaing untuk mendapatkan juara. Kontroversi adalah proses sosial yang berada antara persaingan dan bertentangan. Contohnya adalah menyebarkan fitnah atau kampanye hitam tentang lawan politik, melakukan aksi unjuk rasa untuk menentang kebijakan pemerintah, menyembunyikan perasaan iri,
atau tidak suka terhadap keberhasilan teman. C. Pertentangan. Pertentangan adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Contohnya adalah pertentangan antar kelas sosial. Misalnya, antara buruh dan pengusaha. Pertentangan antar kelompok etnis atau agama. Misalnya, konflik Ambon.